所以你到底是什么？你的体内搞什么名堂？满地都是水。我小学时就听你这些这地方看起来还有点意思啊。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan menambahkan donghua baru yang berjudul Super Cube episode 1. Sedikit sinopsis, donghua ini berkisah pada Wang Xiaoxiu, seorang anak laki-laki yang memperoleh Super Cube, sebuah sistem luar angkasa dari peradaban kosmik berdimensi tinggi. Super Cube memberikannya kemampuan luar biasa, membuatnya terlibat dalam berbagai konflik dan petualangan. Wang Xiaoxiu awalnya harus menghadapi masalah ketika Sun Yao, orang yang dia sukai, mengakui perasaannya kepada Sun Jun, yang kemudian memicu kemarahan Wang Xiaoxiu. Namun dia itu berhasil menyelesaikan krisis tersebut dengan kepintaran dan kekuatannya. Namun Sun Yao kemudian diculik oleh seorang tokoh misterius, dan Wang Xiaoxiu memulai perjalanan untuk menyelamatkannya. Dalam perjalanan itu, Wang Xiaoxiu menemukan makna keadilan dan kebenaran, serta perjuangan untuk menjadi seseorang yang sangat kuat. Series ini menampilkan aksi yang dinamis, visual yang indah, dan latar belakang yang kaya akan mitologi dan filsafat timur. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja mulai alur ceritanya. Scene dimulai dan memperlihatkan dua latar tempat yang berbeda, yakni ada 4 sosok pria misterius di sebuah lorong yang gelap dan seorang pria berjubah bernama Wang Xiaoxiu. Pada sore itu, Wang Xiaoxiu dengan sengaja melewati jalan sambil melihat ke arah jam dan mengabaikan rambu-rambu lalu lintas. Lalu dia pun tiba-tiba saja menghilang dalam sekejap, yang mengakibatkan sebuah kecelakaan lalu lintas. Di sisi yang berbeda, kita diperlihatkan kepada seorang gadis bernama Sun Yu yang sedang membaca buku di perpustakaan. Di sana, Sun Yu tiba-tiba saja mendapatkan sebuah telepon yang memberitahunya kalau dia itu sedang diincar dan ditargetkan. Di waktu yang sama, secara mengejutkan, suasana berubah menjadi suram, bersamaan dengan munculnya 4 pria misterius yang mengepung Sun Yu. Melalui panggilan itu, Sun Yu kemudian mulai diberikan arahan dan diperintahkan untuk segera pergi menuju sebuah ruangan yang gelap. Sesampainya di dalam ruangan itu, Sun Yu terus mengikuti arahan dari telepon dan perasaan takut karena 4 pria misterius sebelumnya kini sedang berusaha mendobrak pintu dan memaksa masuk. Hingga pada akhirnya muncullah sebuah tangan yang menarik Sun Yu dan berhasil membawanya pergi dari kejaran 4 orang misterius. Lalu kita diperlihatkan kepada Wang Xiaoxiu yang sedang menggendong Sun Yao yang sudah tak sadarkan diri, dengan tujuan untuk menyelamatkannya. Meskipun begitu, 4 pria misterius ini tak berhenti begitu saja. Dengan kekuatan mereka, ia mampu mengejar dan mencoba menyerang Wang Xiaoxiu. Merasa tak dapat pergi dari kejaran mereka, Wang Xiaoxiu pun memutuskan untuk melawan. Namun sebelum itu, ia sempat memberikan sebuah jam emas dan sebuah pelindung untuk bisa menjaga Sun Yu. Setelah itu, tanpa berlama-lama lagi, Wang Xiaoxiu pun dan cepat turun tangan untuk menghadapi keempat pria misterius itu. Dengan kelincahan dan kemampuannya dalam bertarung, Wang Xiaoxiu pun mampu memberikan perlawanan dengan cukup kuat. Tak hanya bertarung bela diri saja, mereka juga sempat bertarung di udara, hingga menimbulkan kekacauan dan ledakan-ledakan yang sempat mengejutkan orang-orang di sekitar. Meskipun hanya sendirian, akan tetapi satu persatu dari musuhnya berhasil ia tumbangkan, hingga pada akhirnya hanya menyisakan 1 orang saja. Namun orang yang tersisa kali ini sempat membuat Wang Xiaoxiu terpental secara keras ke sebuah gedung apartemen. Hal demikian jelas membuat Wang Xiaoxiu menjadi semakin serius dalam bertarung dan memutuskan untuk menggunakan kekuatan utamanya. Begitu pula dengan musuhnya. Kini, pria misterius itu pun mulai melakukan hal yang sama, dengan cara menerbangkan sebuah gedung apartemen dan melemparnya ke arah Wang Xiaoxiu. Tak tinggal diam saja, hanya dengan satu tangannya, Wang Xiaoxiu mampu menahan gedung apartemen itu.
Lalu ia melemparnya balik ke arah musuhnya dan menciptakan sebuah ledakan yang sangat besar. Tak berhenti sampai di situ, Wang Xiaoxiu kemudian memasukkan pria misterius ini ke dalam sebuah dunia miliknya sambil mengaktifkan sistem siklus hidup, sebuah sistem yang memutarbalikkan waktu secara signifikan. Di dalam sana, pria misterius itu tidaklah dapat menggunakan kekuatannya, hingga akhirnya dia pun tenggelam secara perlahan dan tumbang. Di momen serupa, Wang Xiaoxiu berkata bahwasanya ia begitu berharap kalau siklus hidupnya akan memiliki alur yang berbeda. Setelah itu, waktu pun berputar balik secara cepat dan berhenti di sebuah momen, di sebuah perpustakaan sekolah ketika Wang Xiaoxiu dan Shen Yu yang masih anak-anak. Di perpustakaan itu, kita diperlihatkan Wang Xiaoxiu yang sedang membangunkan Shen Yao yang sedang tertidur. Dan tujuan karena dia itu ingin mencontek tugas milik Shen Yu. Tepat di meja Shen Yu tertidur, kita bisa melihat barang-barang miliknya, termasuk sebuah jam emas yang barusan kita lihat ketika Wang Xiaoxiu sedang melindunginya. Singkat waktu, di masa remaja, Wang Xiaoxiu dan Shen Yao terlihat mereka yang sedang hangout bersama teman-teman mereka. Di sana mereka sempat bermain sebuah permainan truth or dare. Dan ketika itu Shen Yu kalah dalam permainan, sehingga ia harus memberikan jawaban yang jujur atas pertanyaan yang diberikan oleh teman-temannya. Pada saat itu salah satu temannya sempat bertanya, siapakah pria yang sebenarnya disukai oleh Shen Yu? Mendengar pertanyaan itu, Wang Xiaoxiu pun tampak menjadi salah tingkah, karena dia itu merasa kalau Shen Yu sepertinya menyukai dirinya. Berbeda dengan pendapat teman-temannya, mereka justru merasa bahwasanya sebagai wanita yang sangat populer akan kecantikannya, seharusnya Shen Yu memiliki selera yang sangat tinggi dan tidaklah mungkin menyukai Wang Xiaoxiu. Setelah beberapa saat dan perasaan malu, Shen Yu pun mulai menjawab pertanyaan itu, yang mana seketika saja jawabannya membuat semua orang terkejut, karena ternyata pria yang dia sukai oleh Shen Yu selama ini adalah Wang Xiaoxiu. 女生都喜欢我这，只有白马王子才配得上我们。好像我从来没有把那两个字说出来。而且一定要诚实啊！我想休了。我竟然被小瑶表白了，简直是国际玩笑！ Sepulangnya di tempat karaoke, terlihat Wang Xiaoxiu yang sedang disiksa oleh para preman dari kota utara yang cukup terkenal, yang diketuai oleh pria bernama Sun Jun. Wang Xiaoxiu disiksa dan dipukuli oleh mereka dengan alasan karena Shen Yu adalah seorang wanita yang disukai oleh Sun Jun, dan mereka tidaklah terima kalau Shen Yu ternyata menyukai Wang Xiaoxiu. Para preman bawahan Sun Jun itu beberapa kali mencoba mengancamnya dengan mengatakan kalau mereka itu akan melemparkan Wang Xiaoxiu ke dalam sungai dan membiarkannya mati. Sun Jun kemudian mencoba menelpon Shen Yao sambil memperlihatkan Wang Xiaoxiu yang sedang dipukulinya dan disiksa sampai berdarah-darah. Melihat hal demikian, Shen Yu justru menjadi sangat terkejut sekaligus merasa panik. Ia mencoba meminta Sun Jun untuk berhenti melakukannya. Akan tetapi, Sun Jun sama sekali tidak mau berhenti, sampai Shen Yao itu mau untuk memilih dirinya daripada Wang Xiaoxiu. Selang beberapa saat tanpa perasaan takut, Wang Xiaoxiu berkata bahwasanya Shen Yao tidaklah cocok untuk sampah seperti Sun Jun. Lalu ia pun membenturkan kepalanya ke salah satu preman sambil menjatuhkan dirinya ke arah sungai. Hal demikian sontak membuat para preman termasuk Sun Jun menjadi sangat amat terkejut. Mereka ternyata juga takut kalau Wang Xiaoxiu akan meninggoy akibat perbuatan mereka sendiri. Sementara itu di dalam sungai, Wang Xiaoxiu sudah mulai pasrah dan sama sekali tidak memiliki rasa ingin hidup lagi. Ia merasa kalau dirinya saja tidak bisa melindungi dirinya dan orang lain ia cintai, untuk apa lagi dia terus berjuang untuk hidup. Kemudian kita sekilas diperlihatkan tentang masa kecil Wang Xiaoxiu, yang mana di masa kecilnya dia dianggap seorang pecundang dan orang cengeng oleh orang-orang di sekitarnya. Di momen itu, di tengah hujan sepulang sekolah, tidak ada satupun teman yang ingin menemaninya, dan hanya ada satu orang yang ingin berteman dengannya, yaitu Shen Yao. Saat Shen Yao menghampiri Wang Xiaoxiu, ia secara tak sengaja melihat luka pada lengan tangannya, sehingga Shen Yao pun mencoba untuk mengobatinya lalu mengajaknya pulang bersama. Momen itu kemudian menjadi momen yang berkesan bagi Wang Xiaoxiu, serta membuatnya jatuh cinta terhadap Shen Yao. 是啊，你看他刚打吗？
雨停了再走。说不定会好得更快一点呢。是啊。 Kembali ke masa sekarang, sewaktu Wang Xiaoxiu sedang tenggelam, ia secara tidak sengaja melihat sebuah cahaya yang berada di dasar sungai. Merasa penasaran, Wang Xiaoxiu pun segera menghampirinya dan ternyata benda yang bercahaya itu adalah sebuah kubus. Lantas Wang Xiaoxiu pun mencoba untuk memegang dan mengambilnya. Lalu seketika saja kubus itu bereaksi dan masuk ke dalam tubuh Wang Xiaoxiu. Kejadian itu membuat tubuh Wang Xiaoxiu bergetar hebat dan membuat dia merasa hawa yang cukup panas. Dalam sekejap, Wang Xiaoxiu berpindah ke dalam sebuah tempat yang cukup misterius di dalam kubus tersebut. Di sana terdengarlah sebuah suara dari sistem AI yang memanggil Wang Xiaoxiu dengan sebutan majikan dan berkata bahwa dia itu dapat menggambar sebuah area teleportasi dalam radius 15 meter. Selain itu, Wang Xiaoxiu juga dapat berteleportasi atau mengirim dirinya sendiri ke setiap koordinat di dalam area yang digambar oleh Wang Xiaoxiu. Selepas mendengar penjelasan dari AI itu, tiba-tiba saja Wang Xiaoxiu berteleportasi ke tempat yang berbeda secara acak. Hingga pada akhirnya tibalah di kampus tempatnya berkuliah. Di sana Wang Xiaoxiu menjadi begitu terkejut dengan apa yang barusan terjadi, terutama pada suara AI kubus yang terdengar di dalam tubuhnya. 所以你到底是什么？你的体内搞什么名堂？满地都是水。 Singkat waktu, Wang Xiaoxiu pun kembali ke rumahnya dan tiba-tiba saja ia mendapatkan telepon dari Shen Yao. Pada saat itu, terdengar suara dari gadis itu yang penuh dengan perasaan khawatir terhadap Wang Xiaoxiu. Selain itu, Shen Yao juga merasa marah terhadap komplotan preman kota utara, termasuk Sun Jun, dan berniat untuk melaporkannya kepada polisi. Namun Wang justru menyuruhnya untuk tidak merasa khawatir, agar dia itu tidak tergesa-gesa dalam memberikan laporan kepada polisi. Setelah itu, Wang Xiaoxiu langsung menutup teleponnya. Lalu ia mencoba untuk mencari tahu lebih dalam tentang kubus yang ia dapat di dasar sungai sebelumnya. Ketika itu, AI kubus kembali memasukkan Wang Xiaoxiu ke dalam dunia kubus, sambil menjelaskan bahwasanya dia telah membangun koneksi yang cukup kuat dengan Wang Xiaoxiu secara fisik. Oleh karena itu, AI kubus memanggil Wang Xiaoxiu dengan sebutan majikan, yang disebut dengan sistem semesta kubus Hera. Di dunia luar, wujud AI kubus hanyalah berbentuk sebuah kubus yang berukuran 3 cm saja. Namun di dalam kubus ini, AI itu memiliki sebuah ruangan dengan ukuran 3 meter kubik, yang berada tepat di bawah kemampuan oleh Wang Xiaoxiu. Penjelasan dari AI kubus ini membuat Wang Xiaoxiu menjadi begitu terkesan, sekaligus menyadari bahwasanya teleportasi yang barusan terjadi terhadap dirinya adalah ulah dari AI kubus. Wang Xiaoxiu kemudian mencoba bertanya, apakah dia itu membantu Wang Xiaoxiu dan menjadikannya sebagai seorang majikan. Lantas AI kubus pun menjawab bahwasanya ia ingin mewujudkan impian Wang Xiaoxiu selama ini, yaitu menjadi raja dunia. 一个3立方厘米的方块。我小学时就听腻这些中，这地方看起来还有点意思啊。也是你搞的鬼吧？实现你的愿望。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.